tadi dijelaskan tentang keindahan dan kebaikan amal yang ada dalam Islam, sholat, puasa dan lainnya. Tapi dalam kenyataannya kita, ya termasuk saya sendiri, karena tidak merasakan hal-hal seperti itu, bagaimana mencari lainnya. Kemudian yang kedua, sekarang ada konflik antara Indonesia dan Malaysia. Seandainya kalau terjadi peperangan, apakah pembelaan terhadap NKRI itu adalah bentuk jihad? Yang kedua, ada orang yang menggunakan hadis mengeluarkan kalimat itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik. Pertanyaan yang pertama, apa yang disyariatkan itu adalah indah, tapi kenyataannya pada banyak muslimin tidak terbentuk keindahan tersebut. Sebetulnya yang salah itu bukan syariatnya. Yang salah adalah pengamalan kita yang salah. Oleh karena itu, di antara hal yang harus dikoreksi adalah cara belajar kita. Kita itu sudah menerima Islam gelondongan-gelondongan. Kita kan bulat-bulat, segelondong-segelondong, tanpa kita mengerti, tanpa kita mampu menelaahnya, tanpa kita mencernanya, kita telan bulat-bulat. Ini sebuah kesalahan. Cara belajarnya para sahabat itu tidak seperti itu. Kenapa para sahabat itu menjadi umat yang indah? Khairu ummatin ukhrijat linnas, umat terbaik yang pernah muncul di tengah para manusia. Ternyata mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar melaksanakan Islam. Nah, satu contoh sederhana bahwa amalan-amalan ibadah yang kita lakukan, tujuannya yang paling penting adalah terbentuknya tazkiyatun nufus, proses pensucian jiwa. Dengan seseorang beribadah, berarti jiwanya sedang disucikan. Itu keuntungan pertama. Keuntungan yang kedua adalah terhubungkannya seorang muslim dengan Allah. Jadi kalau seseorang sedang beribadah kepada Allah, minimal dia mendapati dua hal. Yang pertama, jiwanya sedang dibersihkan. Yang kedua, dia semakin akrab dengan Allah. Kalau hal ini terjadi, maka hikmah-hikmah yang tadi dibacakan, yang tadi dijelaskan, tentu dan pasti akan terjadi. Tapi yang jadi masalah, tujuan asasinya tidak terjadi pada diri kita, maka tujuan-tujuan lainnya pun tidak berhasil dibentuk dan diwujudkan. Jadi yang salah itu pengamalan kita. Oleh karena itu solusinya adalah belajar lagi. Ayo kita pelajari lagi Islam dengan cara belajar yang benar. Kita teliti lagi, kita telaah lagi, kita sesuaikan Islam kita dengan Islamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sesuaikan Islamnya kita dengan Islamnya para sahabat. Karena Islam yang terbaik yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya adalah Islam yang ada di zaman itu, bukan Islam yang ada di zaman kita. Kemudian kita berhadapan dengan konflik batas laut antara Indonesia dengan Malaysia. Terutama sekali konflik tersebut semakin dipicu oleh adanya kebutuhan dana
di mana dengan adanya perairan Ambalat yang banyak mengandung minyak bumi, semua menginginkan wilayah tersebut. Indonesia mau, Malaysia pun mau. Barangkali kalau dari dulu tidak menghasilkan apa-apa, perbuatan pun tidak ada. Ini catatan penting buat kita. Sebetulnya masih ada 92 pulau yang lain yang oleh orang Indonesia disapu pun tidak. Disapu, dipel, mestinya kan begitu orang punya rumah itu. Ini tidak diurusi. Kalau direbut oleh orang lain, jangan heran. Jadi kalau sampai Malaysia itu merasa punya mereka karena terbukti bertahun-tahun mereka ada di situ dan tidak pernah diusik. Setelah ketahuan ada minyaknya, baru orang Indonesia ribut. Ini lucu yang seperti itu. Oleh karena itu, pertama kali jangan buru-buru kita itu mencari dalil untuk berjihad karena konflik tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, catatan juga bahwa hadis hubbul watani minal iman itu bukan hadis. Bukan, sama sekali bukan. Kita boleh cinta kepada apa saja, boleh. Cinta kepada ayah, kepada ibu, kepada harta, kepada kekuasaan pun boleh kita cinta. Tapi catatannya adalah dalam rangka taat kepada Allah, cinta kepada Allah, dalam rangka mencari ridhonya Allah. Kalau itu boleh saja antum bela negeri antum, boleh, silahkan bela. Tapi sebabnya adalah ketaatan kepada Allah. Sebabnya adalah mencari ridhonya Allah. Sebabnya adalah sikap kita cinta kepada Allah, bukan karena sekeping harta dunia, sekeping kekuasaan. Bukan itu. Kalau itu yang kita lakukan, maka yang terjadi kita mati konyol. Matinya kita mati jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Silahkan barangkali ada yang lain. Pertanyaan kedua kita berikan kepada Ahmad. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan menulis di kertas. Bagi Ahmad yang ingin bertanya, dipersilakan. Sambil menunggu, silakan Bapak yang dihitung untuk bertanya. Barangkali Bapak bisa ke depan supaya lebih jelas.